Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan masih pesan dari Eyang Syekh Saidina Ali, yaitu tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul yang terkandung di dalam syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang pertama yaitu adalah ayat bukti kesaksian iman. Yang kedua, Allah dan Rasulnya. Ketiga, bukti ketujuh Rasul, kesaksian 7 malaikat, melewati 7 alam keselamatan. 6, dilengkapi 7 hijab dan laduni. Yang terakhir ketujuh, dipertemukan 7 kebahagiaan dunia akhirat, dan 7 dibukakan 7 pintu surga abadan. Ini akan mulai yang pertama, ayat bukti kesaksian iman. Intinya kita sebagai orang Islam, kalau belum terucap kata syahadat Rasul maupun syahadat tauhid, itu ibaratnya seolah-olah kita belum lengkap menjadi orang Islam. Harus mempunyai ucapan dan kesaksian bahwa Allah itu sebagai sang pencipta kita dan Rasul Muhammad itu sebagai Rasul kita. Intinya di situ. Jadi ini termasuk syahadat ini sangat penting untuk mendalami ajaran Islam yang selanjutnya. Jadi sebelum kita mendalami ilmu-ilmu ajaran Islam yang selanjutnya, kita harus mempunyai pegangan syahadat Rasul dan syahadat tauhid. Yang ketiga, bukti petunjuk 7 Rasul. Emang 7 Rasul ini diterangkan juga di dalam syahadat. 7 Rasul yaitu adalah Rasul Adam, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Sulaiman, Rasul Isa, Rasul Muhammad. Semua itu adalah bertanggung jawab memberi syafaat antar umatnya masing-masing dan pada masanya masing-masing. Jadi terakhirnya yaitu adalah menginduk dalam Rasul penyempurna segala-galanya, itu adalah Rasul Muhammad. Yang kelima, melewati 7 alam akan diselamatkan. Intinya 7 alam kurang lebih kalau dihitung itu masih melewati 7 alam. Jadi kita kehidupan yang ada di sini ini sebenarnya masih memerlukan perpindahan alam ke alam, yaitu alam dunia, alam kematian, alam kubur, alam perjalanan, alam hisab, alam neraka atau surga. Itu kalau dihitung dari bumi, karena syahadat adanya di bumi. Kalau dimulai dari alam nur, alam kandungan, itu masih jumlahnya ada 9 kurang lebih. Emang nama-nama surga pun jumlahnya 9, tapi yang mudah dikenal yaitu adalah 7 surga. Yang selanjutnya nomor 4,
kesaksian dari 7 malaikat. Ini yang terkandung di dalam ayat syahadat tadi, kalimat syahadat, yaitu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Raqib, Atid, malaikat Ridwan. Itu kurang lebih. Nah, semuanya itu akan menolong di dalam perjalanan kita semua. Maka kita selalu salam. Beberapa titik itu tujuannya adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, Wali-Wali Allah, dan malaikat-malaikat Allah. Itu sangat penting. Sebab kita lepas dari 3 titik itu, kita akan tidak selamat. Biarpun adanya Rahman Rahim yang menentukan, tapi kan ditentukan juga oleh 7 Rasul, 7 malaikat, dan 7 alam, dan seterusnya. Itu harus melewati dalam bentuk-bentuk itu. Nanti 7 alam dan akan diselamatkan. Jadi intinya orang-orang kita semua harus selalu membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu intinya akan diselamatkan mulai alam yang pertama sampai alam yang ke-7, dimudahkan dan diberi keselamatan menuju alam yang terakhir, itu adalah alam abadi. Terus yang ke-6 dilengkapi 7 kijab dan 7 laduni. Kijabnya jumlahnya 7, yaitu adalah nur, akal, roh, nyawa, qalbun, zat gesang. Setelah itu mencapai tingkat akhlakul karimah, mencapai tingkatan yang suci, maka dia akan diberi ilmu laduni, yaitu adalah ilmu yang jarang dimiliki orang banyak, yaitu adalah ilmu laduni. Tanda-tandanya adalah menjadi orang yang tertuntun, bisa dikatakan pinter tanpa guru, sebab dia mendapat ilmu langsung wasilah guru-guru mursyid, wali-wali luar, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Kita termasuk sangat beruntung kalau sudah mencapai tingkatan ilmu laduni. Ibaratnya pinter tanpa guru, tapi sebenarnya dia juga punya guru, tapi tidak seperti orang banyak. Intinya di situ. Terus yang terakhir, dipertemukan 7 kebahagiaan dunia akhirat dan dibukakan 7 pintu surga abadan. Intinya dia di muka bumi selalu diberkahi tentang kesehatannya, tentang ilmunya, terus tentang kehidupannya, tentang rumah tangganya, Rahman Rahim, dan pertolongan dari Rasul Muhammad, mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Jadi orang-orang di dunia yang sudah mencapai tingkatan itu selalu tertuntun. Di dunia dia sudah diberkahi tentang 7 jenis perjalanannya, dan di akhirat akan dibukakan 7 pintu surga demi keabadian di sana. Jadi betapa mulianya orang-orang yang syahadatnya diterima oleh Allah. Orang syahadat banyak, yang bisa syahadat banyak, tapi yang diterima di sisi Allah itu belum tentu. Maka kita jadi orang tidak usah merasa. Intinya kita mensyariati dan berusaha. Jangan merasa diterima dan jangan merasa dekat dengan Allah. Kita sebatas mensyariati. Kalau mencapai tingkatan-tingkatan tersebut, malah kita akhirnya menjadi orang sombong, merasa pintar, merasa benar, dan seterusnya. Terus ini kita lanjutkan, masih pesan dari
yang Sayyidina Ali, yaitu tentang penjabaran surat Yasin. Yang pertama, menjadi tanaman dan pepohonan di alam surga. Betapa mulianya surat Yasin. Yang kedua, menjadi pohon besar yang bercabang 83 cabang. Yang ketiga, yang mempunyai 90 jenis buahnya. Tapi nanti jumlahnya 1000 sesuai dengan ayat yang dibahas sehari-hari. 1000 ayat bagaikan 1000 bulan, bagaikan malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Jenisnya 99. Terus yang nomor 4, fadilahnya baik untuk orang yang sudah meninggal. Ini sangat berfungsi sekali. Jadi fadilah dari surat Yasin ini sebenarnya untuk mengirim untuk birrul walidain, orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Intinya itu sangat penting. Maka budaya-budaya yang disampaikan oleh Yang Gus Dur itu sangat benar. Memang orang-orang guru mursyid yang sudah ada di sana, segala apa yang dipesankan kepada kita, yang diwasiatkan kepada kita, semuanya itu adalah benar dan bisa dipercaya. Intinya di situ. Sebab guru-guru mursyid yang sudah di sana, mustahil dia akan menyesatkan kita. Sebab dia pulang ke muka bumi adalah untuk menjariahkan ilmunya demi predikat kehidupan tingkatan makom di alam akhirat sana. Jadi di akhirat pun juga membutuhkan predikat-predikat yang lebih tinggi. Maka di sana pun Yang Gus Dur itu mempunyai jamaah seperti kita semua. Memang kehidupan di sana itu tidak lebih dari kehidupan masa dunianya. Di sana dia juga punya jamaah yang disebut jadur, seolah-olah kayak penghinaan. Emang bentuknya di sana jadur itu singkatan dari Jamaah Abdurrahman Waqid. Maksudnya seperti itu. Emang di sana juga ada, kita menyaksikan pada waktu itu kita diajak ke sana. Kalau kita tidak diajak ke sana, kita mustahil juga bisa mengetahui seluk-beluk alam sana. Kita bisa praktek, bisa mengetahui semuanya itu atas ajaan orang-orang guru mursyid sebenarnya. Kita tidak mempunyai kemampuan seujung rambut apapun kecuali atas ridho Allah yang dibawa oleh guru-guru mursyid kita di sana. Itu baru kita mencapai di sana. Kalau tidak seperti itu, kita mustahil mencapai sana, bisa praktek, bisa mengetahui, intinya di situ. Terus dibukakan surga abadan. Nomor 5 dulu. Di dunia sangat roh dan jiwanya sudah dituntun dengan fadilah-fadilah Yasin. Intinya orang-orang yang sudah sering istilahnya mengabadikan bacaan-bacaan Yasin, budaya-budaya Yasin, dia kehidupannya di muka bumi selalu menjadi orang yang tertuntun. Intinya di situ. Dia tidak disesatkan, diberi kemudahan apa yang terjadi, biarpun menghadapi sesuatu yang sulit, tapi tiada merasa sulit, intinya di situ. Terus nomor 6 dibukakan surga abadan. Yang terakhir berhubungan dengan fadilah, wasilah, dan
untuk kematian. Jadi Yasin itu fadilahnya bisa dikirim kepada ahli makom kedua orang tua kita semua. Bisa menggunakan wasilah termasuk Rasul-Rasul Allah sampai guru-guru mursyid, malaikat-malaikat Allah itu sebagai wasilahnya. Jadi kita harus terucap Nur Allah, Nur Muhammad, Rasul Manunggalala, resep wonten jiwa raga kita. Assalamualaikum salam. Malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, Rasul Manunggalala resep wonten jiwa raga kita. Semoga petunjuk dan doa kita bisa diterima di sisi Allah demi kedua orang tua kita masing-masing atau siapa yang dikirim. Itu akan bisa diterima di alam sana. Intinya di situ. Segala doa dari orang yang hidup yang ditujukan kepada kedua orang tua kita atau sanak keluarga yang ada di alam sana itu emang benar-benar terbukti sampai. Kalau doa kita tidak bisa mencapai sana, nah terus rumus birrul walidain letaknya di mana? Rumus birrul walidain itu Quran. Jadi kita juga mempunyai dasar-dasar dan keyakinan yang kuat berdasarkan Al-Quran. Intinya di situ. Ini nanti lain waktu kita jabarkan tentang rincian-rincian Yasin yang panjang. Saya kira malam ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.